ini di vlog pribadi saya ini saya akan membahas mengenai jangan takut kepada virus corona, tetapi kita harus berjaga-jaga. Dan kita tahu, saya sudah mendapatkan berita tadi bahwa ada sekitar 90 lebih orang masyarakat Indonesia yang terkena corona. Ada yang sembuh dan ada yang meninggal dunia. Namun, ya lightingnya sebentar ya. Oke. Namun, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir, karena corona itu ada di bawah nama Yesus. Dan ini berimbas kepada semua aspek kehidupan ya. Saya akan bawakan firman Tuhan kepada saudara dari Yesaya 60 ayat 2. Dituliskan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, bumi diliputi kegelapan, bangsa-bangsa ditutupi kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit di atasmu, cahaya kehadirannya menjadi nyata di atasmu. Nah, dan pada akhir zaman, memang kegelapan akan menutupi dunia ini. Kegelapan akan menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan akan menutupi seluruh dunia. Salah satu kegelapan yang kita tahu sekarang itu adalah virus corona, di mana corona itu sudah menjangkau ke seluruh dunia, dan ini menjadi kegelapan yang sangat besar, dan ini sangat berimbas kepada bidang-bidang yang ada di dunia ini. Saya dari sisi akuntansi, saya mengatakan bahwa bursa efek ditutup untuk sementara karena harga saham sangat anjlok, saudara. Ini tentu berimbas sekali dalam sisi ekonomi, harga-harga naik ya. Dan ada lagi orang-orang yang menyebarkan hoax di mana harus memakai masker, sehingga saya bertanya dengan dosen saya di akuntansi biaya, ya mungkin itu adalah salah satu trik untuk menaikkan harga ya. Harga-harga melambung tinggi dan barang-barang sekarang langka ya. Saya tadi cari hand sanitizer, antiseptik, saya belum dapat. Saya sampai keluar kota untuk mencarinya, dan kebetulan tadi saya ke rumah pacar saya yang ada sedikit di luar kota Medan. Saya cari dan gak ada di apoteknya, habis semuanya, terjual. Dan ya, ini sangat berpengaruh sekali, baik dari dunia ekonomi, itu pertama, dari dunia pendidikan, karena saya juga adalah seorang mahasiswa pendidikan. Saya membaca bahwa ada beberapa sekolah, bahkan ada beberapa universitas diliburkan. Tadi ada sedikit gangguan di grup WhatsApp kelas kami, mereka mengatakan, kenapa sih kita nggak libur? Dan puji Tuhan, ada satu orang teman saya mengatakan, kita tidak libur artinya kota Medan masih aman, masih bisa dikendalikan. Saya berdoa kiranya ini semuanya berlalu, kegelapan ini segera berlalu dan tidak mengena kepada kita, dan Tuhan mau kita itu menjadi terang. Amin, saudara. Dan virus corona ini berimbas lagi kepada ujian nasional yang akan dilakukan untuk tingkat SMK, akan dilakukan pada hari Senin ini kalau saya tidak salah ya. UN itu akan, ujian nasional itu diundur untuk sementara. Dan ya, ini sangat berimbas sekali ke dunia pendidikan. Dan kalau sekolah diliburkan, kalau guru-guru itu akan bingung bagaimana menyiapkan silabus mereka, bagaimana menyiapkan LPP mereka. So, ini sangat mengerikan, ini sangat menakutkan bagi seluruh dunia. Ini betul-betul kegelapan yang menutupi seluruh dunia. Ini adalah kegelapan yang betul-betul mencekam seluruh dunia. Ya, juga tidaklah menutup kemungkinan ini berimbas kepada gereja, di mana banyak acara-acara gereja ditutup, banyak acara-acara gereja dihentikan, banyak acara-acara gereja di cancel untuk sementara, dan mereka mereka melakukan secara online. Mereka hanya berkumpul, orang-orangnya akan berdiri di mimbar, akan berkumpul di satu tempat, lalu mereka akan siaran langsung seperti ini atau membuat video. Dan ini sangat mencekam, saudara, bahwa ini adalah kegelapan yang sangat luar biasa. Namun Tuhan mau kita menjadi terang. Tuhan mau kita anak-anak Tuhan menjadi terang. Saya sangat bersyukur, saya membaca satu berita di Wuhan sana di Cina, di mana orang-orang Kristen, orang anak Tuhan datang membawa Injil Tuhan. Setan datang membawa virus corona, tapi kita anak-anak Tuhan datang membawa kabar baik, Injil Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan puji Tuhan, di Wuhan sana saya mendengar ada banyak yang sembuh ya, walaupun mereka itu
Ada juga yang sakit, bahkan ada penginjilnya yang sakit, jadinya dia datang kepada kelompok orang yang kena corona, lalu dia berdoa, dia beritakan firman, dan pulang-pulang dia demam. Ya memang walaupun kita itu punya diri Yesus, tapi kita juga harus berhikmat, kita harus juga jaga kesehatan kita. Tapi itu pengorbanan mereka, mereka menjadi terang di sana, mereka menjadi alat Tuhan, mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mereka menjadi garam, mereka menjadi terang dunia. Dan saya percaya Cina, Wuhan akan menjadi akan ada penerobosan penginjilan yang luar biasa pada tahun ini, dan biarlah Tuhan menyelamatkan orang-orang Cina. Dan salah satu juga, karena saya juga adalah ibu saya dari turunan saya Cina, saya berdoa orang-orang Cina juga dikasihi Tuhan, orang-orang suku-suku Chinese itu disayangi Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menjamah mereka untuk bisa datang kepada Yesus, karena ini adalah saatnya mereka datang kepada Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa, Dialah menyembuhkan segala penyakit kita. Dan kegelapan itu menutupi kegelapan itu menutupi semuanya, semua yang ada di dunia ini, yaitu apa? Melalui virus corona itu. Ya, dan ini akan terus berlanjut. Ya, mungkin setelah virus ini akan ada lagi kegelapan yang datang lainnya. Karena ini akan menjadi tanda dari mana Yesus akan datang kedua kali. Yesus akan segera datang kedua kali. Namun, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut kepada virus corona. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu panik. Namun, kita harus berjaga-jaga. Nah, kenapa saya katakan kita tidak boleh takut? Karena kita harus memiliki iman. Yang pertama sekali, bahwa Tuhan kita itu adalah Jehovah Rafa. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Apapun penyakit kita, apapun virus yang ada pada kita, itu tidak bisa melewati kuasa nama Yesus. Itu tidak bisa melewati kuasa darah Yesus. Itu sebabnya jangan takut. Banyak orang yang mati karena takut. Saya mendengar cerita bahwa ada orang di Korea, dia flu, dan karena dia flu, dia bunuh diri. Dan dia menuliskan surat, dan dia mengatakan, aku terpaksa bunuh diri karena aku mengasihi keluargaku, sehingga aku tidak mau keluargaku terkena virus corona. Dia mati, dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, dan ia tidak kena virus corona, hanya flu biasa. Itu sebabnya jangan takut. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang berbincang-bincang tentang virus corona, saya katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Berharap pada Tuhan, berharap pada Yesus, berharap bahwa ada kuasa Tuhan, ada bilur-bilur Yesus menyembuhkan, ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban yang datang dari Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita tetap menjaga kesehatan kita, berjaga-jaga, maka kita tidak akan kena kepada virus itu. Nah, bagaimana caranya? Virus itu kan datangnya dari sentuhan-sentuhan, datangnya dari jika kita menyentuh barang yang sudah ada corona dari situ, maka itu, dan kita masukkan ke tubuh kita, maka itu yang menjadi virus. Itu sebabnya mulai saat ini kita harus memastikan tangan kita tetap bersih. Ya, kalaupun saudara tidak punya antiseptik, ya, karena cukup mahal sekarang, harganya sangat langka ditemukan, ya saudara boleh cuci tangan dengan sabun biasa, karena itu juga boleh, tapi memang agak sedikit membuat kita lama dalam melakukannya. Ya, kita harus ke kamar mandi, ya, ke toilet untuk membersihkan tangan kita. Begitu. Jadi kalau saudara mau makan, mau bekerja, mau belajar, saudara boleh cuci tangan saudara dulu. Saudara mau berkendara, cuci tangan saudara. Mau bersalaman dengan orang, berjabat tangan, cuci tangan saudara dulu. Dan ya, mungkin di beberapa sekolah dan beberapa gereja sudah menghentikan salaman. Well, itu bukanlah bentuk tidak sopan, tetapi untuk menjaga supaya tidak ada penularan-penularan yang tak terduga, ya. Kita tidak tahu siapa saja yang kena itu. Itu sebabnya kita harus kita harus menjaga, kita harus punya hikmat dalam hal itu. Nah, Tuhan mau kita tidak takut, Tuhan mau kita punya iman. Dengan iman kita bisa mengalahkan segalanya. Dengan iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Dengan iman kita bisa mengalahkan virus corona ini. Lawan daripada iman, iman akan mendatangkan mukjizat, tetapi lawan daripada iman itu adalah takut. Ketakutan itu adalah musuh iman. Ketakutan itu adalah iman yang negatif. Kita percaya bahwa virus itu akan datang kepada kita. Kita percaya virus itu akan mematikan kita. Jangan takut. Itu sebabnya engkau harus punya iman bahwa engkau tidak bisa diserang oleh virus itu. Engkau jangan takut, ya. Karena apa? Karena Tuhan bukan memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kepada kita kasih, ya, yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, dan berita kedatangan Tuhan Yesus, berita Injil itu adalah berita jangan takut. Pada waktu Yesus datang, Natal terjadi, Yesus lahir ke dunia ini, ya. Apa kata malaikat-malaikat? Jangan takut.
Ada pesan kepada Maria, ada pesan kepada Yusuf, ada pesan kepada gembala-gembala. Dan pesannya apa? Jangan takut, fear no. Don't be afraid, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tapi lihat baik-baik, ketika dosa datang, ada berita dari setan datang. Pada waktu Adam dan Hawa, Tuhan mau datang mencari mereka, dan mereka sudah berdosa. Karena ada setan yang menggoda mereka, ada setan yang berhasil menipu mereka. Mereka mengatakan, aku takut, aku tidak mau, aku tidak mau, aku takut. Ada mengatakan, aku takut, aku takut, aku takut, aku malu. Ya, dan dia takut karena apa? Karena dia berdosa. Karena itulah berita dari setan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan iman kepada kita. Ya, dari mana kita dapatkan iman? Dari pendengaran akan firman. Jadi sekarang ini saudara dengarkan firman Tuhan, saudara tambahkan iman saudara. Ya, lalu iman itu harus ditindakkan. Bagaimana cara menindakkan iman itu? Saudara harus jaga kesehatan saudara. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Sederhana saja dalam hal menghadapi virus corona ini dengan iman. Dan saya sudah buat tadi pagi di Facebook saya bahwa kita bisa mendoakan, menubuatkan agar corona itu tidak datang kepada kita. Ya, saya sudah pernah sampaikan kepada saudara apa itu doa profetik. Ya, doa profetik itu adalah doa yang menubuatkan sesuatu, ya, mengucapkan, mendeklarasikan. Ya, jadi saya bisa ajarkan kepada saudara, saya bisa ajak kepada saudara untuk setiap hari mendoa saudara katakan, virus corona itu tidak datang kepada kami. Virus corona itu tidak bisa masuk ke dalam kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Virus corona itu tidak bisa menjamah rumah kami. Virus corona itu tidak bisa menjamah barang-barang kami. Virus corona itu tidak bisa menjamah binatang peliharaan kami. Virus corona tidak bisa menjamah makanan minuman kami. Minta darah Yesus menyucikan. Saudara ucapkan firman Tuhan, saudara deklarasikan firman Tuhan. Dan Tuhan, yang lebih baik, Tuhan, ketika Tuhan datang, ketika Tuhan hadir, maka saudara pasti mendapatkan mukjizat. Mengapa? Karena pada zaman Alkitab, pada waktu Yesus ada di dunia ini, ketika Tuhan Yesus datang ke suatu tempat, maka ada mukjizat. Betul? Ketika ada yang sakit, orang sakit sembuh. Ketika ada yang mati, orang mati dibangkitkan. Ketika kekurangan roti, ada pergandaan. Dan itu sebabnya undang Tuhan hadir dalam hidup saudara. Undang Yesus datang dalam hidup saudara. Undang Roh Kudus datang dalam hidup saudara. Itu saudara perlu penuh dengan Roh Kudus. Ya, tadi semalam beberapa hari yang lalu ada seorang ibu dari Jakarta menanyakan kepada saya, bagaimana pendapat engkau, nakku, Willy, mengenai bahasa roh? Karena biasanya dikatakan bahwa tanda orang penuh Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Dalam Kisah 2 ayat 4, bahasa roh itu ada. Bahasa roh itu ada yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. So, itu saya bisa bahas, tapi itu dalam konten yang lain tentang bahasa roh. Jadi bahasa roh itu tidak sesat. Bahasa roh itu ada di Alkitab. Namun kalau saudara tidak mau berbahasa roh, itu urusan saudara. Dan memang bukan bahasa roh yang membawa ke surga. Tapi saya percaya kuasa Roh Kudus yang nyata itu adalah apa? Ketika kita melawan iblis, kita bisa mengalahkan iblis, mengalahkan penyakit dalam nama Yesus. Ketika Petrus berbahasa roh, ketika Petrus penuh Roh Kudus, pada awal datang dari langit-langit, datang dari turunnya Roh Kudus, tidak ada jadi apa-apa. Mereka hanya berbahasa roh. Dan sesudah itu, ketika ia berkhotbah, lalu ia pergi ke bait Allah, ada orang yang sakit. Apa katanya? Dalam nama Yesus, engkau orang sakit, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus, bangun, bangkit, berdiri, berjalanlah. Itu baru kuasa Roh Kudus. Terus saudara perlu punya Roh Kudus dalam hati saudara. Dan yang kedua, bagaimana cara mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita? Lewat pujian dan penyembahan. Karena dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan. Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengisi hidup kita, mengisi kehidupan kita dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan,
Maka artinya kita mengundang Tuhan datang. Kita mengundang Tuhan bersemayam. Kita mengundang, kita membuat tahta yang besar buat Tuhan untuk duduk bersemayam. Sehingga apa? Sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, di mana Tuhan hadir, di situ ada mukjizat. Itu sebabnya penuhi hari-hari saudara dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tidaklah salah setiap pagi saudara boleh putar lagu rohani, atau saudara lagi di jalan, saudara menyanyi. Saya itu paling suka menyanyi itu di jalan. Ya, tapi pakai hikmat juga ya kan, nggak mungkin teriak-teriak di jalan. Ya, misalnya saya sedang berkendara, saya di motor, ya saya nyanyi, muji Tuhan, saya nubuatkan virus corona tidak bisa mengenai kepada saya, virus apapun tidak bisa mengenai kepada saya. Ya, mari kita belajar menyembah Tuhan dalam setiap situasi. Ya, jangan langsung panik, jangan langsung khawatir. Aduh, bagaimana ini virus corona sudah ada di kota Medan. Waduh, bagaimana ini sudah ada satu di rumah sakit pusat, ada Malik. Bagaimana? Saudaraku, jangan saudara khawatir. Saudara datang kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Mazmur 91 mengatakan, nanti kita akan baca, penyakit sampar tidak akan mengena kepadamu, penyakit menular tidak akan masuk dalam kemahmu. Itu sebabnya kepada barang-barang yang ada di rumah saudara, karena kita tahu bahwa virus corona itu datangnya dari benda-benda, dia akan menempel pada benda-benda. Saudara doakan barang-barang saudara tidak ada yang kena virus corona. Apa yang saudara beli tidak ada yang kena virus corona. Makanan minuman saudara disucikan oleh darah Yesus. Binatang peliharaan saudara doakan. Doakan. Kenapa? Karena dia juga adalah makhluk Tuhan, dia adalah ciptaan Tuhan. Saudara bisa doakan dia. Tuhan juga berkuasa atasnya. Setiap hari saya akan doakan anjing saya dalam nama Yesus. Tidak ada virus corona yang mengenal kepada aku. Kalau saya mau pergi, anjing saya pasti berdiri. Bruno, dalam nama Yesus Tuhan berkati, ya jaga rumah. Tidak boleh ada virus corona yang mengena kepadamu. Saudara bisa doakan akan hal itu. Ya, dan yang paling penting tadi apa? Undang Tuhan hadir. Artinya saudara mengandalkan Tuhan. Saudara tidak langsung panggil dokter saudara. Saudara tidak langsung mencari dokter saudara. Lalu bagaimana ini dok? Saya bingung dalam menghadapi virus corona ini. Saudaraku, saudara boleh lihat di website di website yang resmi di Google bagaimana cara kita mencegah virus corona itu datang kepada kita. Ya, mungkin saudara bisa lihat di Halo Dokter atau di WHO, World Health Organization, itu adalah organisasi tertinggi kesehatan dunia. Saudara juga bisa lihat di Kemenkes RI, ya, Kementerian Kesehatan RI Republik Indonesia. Tentu itu akan membawakan kepada saudara berita-berita atau cara-cara pencegahan yang sesuai dengan ilmu kesehatan. Saya tidak mau menyampaikan kepada saudara, saya ingin menyampaikan yang saya baca, yang saya dapatkan dari website tersebut. Karena apa? Karena saya bukan ahli medis, tapi saya berikan yang lebih luar biasa. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara, bilur-bilur Yesus membentengi saudara, malaikat-malaikat Tuhan menjaga saudara. Darah Yesus tidak bisa ditembus oleh virus apapun. Itu sebabnya minta pertolongan Tuhan, minta darah Yesus. Saya bukan katakan ahli medis itu tidak penting, saya tidak katakan obat itu tidak penting, saya tidak mengatakan antiseptik itu tidak penting, masker itu tidak penting, itu penting. Tapi ada darah Yesus, ini tingkat yang paling utama, yaitu iman kita kepada Tuhan. Karena saudaraku, hanya kepada Tuhan yang kita bisa berharap. Jadi saudara, ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara untuk pencegahan virus corona itu. Saudara boleh lihat di website-website yang saya sebutkan tadi. Ini bukan bagian saya untuk mengatakan hal itu, because saya bukanlah seorang dokter, saya bukanlah seorang perawat, saya bukanlah seorang ahli kesehatan. No, saya jauh dari situ. Ya, bahkan fakultas itu jauh dari fakultas saya. Nah, kemudian pujian dan penyembahan itu mendatangkan hadirat Tuhan. Ketika ada hadirat Tuhan, maka ada kesembuhan. Saya selalu suka mengundang hadirat Tuhan. Di jalan kita bisa mengundang hadirat Tuhan. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan itu di jalan. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan itu ketika saya rebahan, kata orang milenial ini. Saya putar lagu rohani, saya nyanyi. Saya bisa rasakan Tuhan datang. Dan ketika Tuhan datang, ada pertolongannya, ada penjagaannya, ada mukjizat yang dilakukannya. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut kepada virus corona itu.
lawan dalam nama Yesus. Saya bukan menantang dan bukan berarti saudara bisa katakan aku kebal corona, tidak saudara. Tapi saudara dikebalkan oleh darah Yesus. Seperti orang Mesir, orang Israel, ada darah anak domba. Ada darah anak domba di jenang pintu mereka. Dan malam itu malaikat kematian lewat. Dan dia lihat ada darah anak domba. Tidak ada kematian di rumah itu. Namun di mana tidak ada darah, ada teriakan tangisan, ada teriakan malapetaka, ada teriakan kesedihan. Saya berdoa kiranya virus corona itu melihat pada engkau, melihat pada rumahmu, melihat pada barang-barangmu, melihat pada orang-orang yang kau kasihi. Ada darah Yesus, darah anak domba. Anak domba kita adalah Yesus yang disembelih mati untuk menebus dosa kita. Maka virus itu tidak akan bisa mengena kepada kita. Saudara percaya hal itu. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai hamba Tuhan. Saya tidak punya gelar teologi, tapi teologi itu milik semua orang. Semua orang butuh teologi. Saya tidak punya titel apapun, pendeta pun tidak. Tapi saya tahu, saya mau jadi berkat. Ketika kita mau jadi berkat, saya mau jadi berkat, saya belajar, saya baca. Saya belajar, saya baca informasi-informasi yang penting tahu ini. Dan Roh Kudus bicara pada saya untuk menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara yang mungkin masih bingung akan corona ini bagaimana. Saudara jangan takut. Ada Yesus. Ada Yesus bersama saudara. Ketika ada Yesus bersama saudara, apapun itu yang datang, saudara nggak perlu takut. Saudara akan damai, tetap damai. Kenapa? Karena Yesus akan lawan virus itu. Roh Kudus yang ada pada kita yang akan menolong kita. Ada darah Yesus. Usir dalam nama Yesus. Saya akan baca dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan kepada saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Baik kita waktu malam, ya. Artinya ini apa? Dalam naungan maha kuasa ada bermalam. Artinya ketika kita malam itu kan kita tidur. Kita bermalam dalam naungan yang maha kuasa, artinya kita menyerahkan malam itu kepada Tuhan. Artinya kita berdoa sebelum tidur, kita mohon perlindungan Tuhan melindungi kita sepanjang malam itu. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kubu pertahanan kita bukanlah dokter. Kubu pertahanan kita bukanlah antiseptik. Kubu pertahanan kita bukanlah masker. Kubu pertahanan kita adalah Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Tuhan, Allahku yang kupercayai. Tapi bukan berarti, ingat tadi, bukan berarti kita menyepelekan itu. Bukan berarti kita mengatakan kita 100% tidak bisa kena corona. Ya, itu iman saudara. Tetapi saudara perlu berjaga-jaga. Saudara perlu menjaga kesehatan saudara. Ayat 3. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat tangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan yang melepaskan saudara dari penyakit sampar itu. Tuhan yang akan melepaskan saudara penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Karena dialah Allah yang menyembuhkan. Dia memperkenalkan dirinya kepada umat Israel bahwa dialah Allah yang menyembuhkan. Dan Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus bersama kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, kalau dalam perjanjian baru memang Yesus menyembuhkan, sekarang karya Roh Kudus pasti dia juga akan menyembuhkan. Haleluya. Ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara tidak perlu takut. Engkau tidak, dalam ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Dan lihat ayat 6. Ayat 6 itu ada sambungan ayat 5. Bahwa ayat 5 dikatakan engkau tak usah takut terhadap 1, 2, 3, 4. Ayat 6 ada 3 dan 4. Poin 3 dan poin 4. Apa dituliskan? Engkau tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Kegelapan corona, itu tadi dalam Yesaya 60 ayat 2. Engkau tak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Tidak usah takut terhadap corona yang melanda dunia ini. Dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di tempat saudara. Tidak usah takut, kata Tuhan.
Ya, ayat 7, walau 1.000 orang rebahan sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Ketika orang-orang lain kena corona, saudara tidak akan ditimpanya. Kenapa? Karena Tuhan tempat perlindungan saudara. Ingat baik-baik dari ayat 2 tadi. Tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita itulah Tuhan yang kita percayai. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhanlah kubu pertahanan kita. Dan kita tidak perlu takut. Walau 1.000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Penyakit itu tidak bisa menular kepada kita. Saya berdoa kira saudara bertambah iman saudara saat menonton ini. Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri yang melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu orang munafik. Oke? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Lihat tadi. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu sebabnya rumahmu pun kau doakan. Rumahmu pun engkau percayai tidak akan ada virus corona di rumahmu. Tidak ada virus corona yang mengenai kepada barang-barangmu. Tidak ada virus corona yang mengenai kepada makanan dan minumanmu. Tidak ada virus corona yang bisa mengenai kepada binatang peliharaanmu. Amin. Ayat ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kemanapun kau pergi, malaikat Tuhan menatang engkau di atas tangannya. Malaikat Tuhan menjaga engkau. Malaikat Tuhan ada bersamamu. Ada Roh Kudus dalam kita. Itu sebabnya saudara perlu sekali memiliki pengajaran yang benar, supaya saudara tidak usah takut, tidak usah panik, tidak usah hepot kata orang Batak ya, tidak usah hepot dengan hal-hal corona ini. Namun saudara perlu berjaga-jaga ya. Saudara ikuti apa kata medis, apa kata tim medis mengenai hal ini. Saya akan coba tanyakan kepada teman-teman saya yang ada di fakultas kedokteran dan juga di fakultas mungkin di kimia ya, tapi mungkin mereka tidak masuk ke sana. Mungkin saya harus temui atau tanya kepada beberapa dokter. Kalaupun tidak bisa, saya tanya kepada teman-teman mahasiswa saya di fakultas kedokteran di USU. Saya harap saya akan bisa selalu memberikan informasi. Saya bisa jadi berkat bagi saudara. Saudara tidak perlu takut. Corona sudah ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena semua cambukan Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan masuk kepada Paskah. Semua cambukan Tuhan Yesus itu, semua penyakit yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada, sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Penyaliban Yesus di kayu salib itu artinya semua penyakit yang ada dan yang akan ada sudah ditanggung di kayu salib. Jadi saudaraku, saudara tidak usah takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut kepada virus corona. Jangan takut kepada apapun dunia ini. Takutlah kepada Tuhan. Tapi berjaga-jagalah. Itu penting. Jadilah anak Tuhan yang berhikmat. Jadilah anak Tuhan yang cerdas. Saya berdoa video ini memberkati saudara-saudara sekalian. Video ini bisa menambahkan iman saudara-saudara sekalian. Dan saya berharap ada beberapa anak-anak muda yang menonton di video ini. Saya lihat tadi anak-anak muda kita yang sudah mengerti memakai kecanggihan, mengerti melek teknologi, melek eptek. Mari kita gunakan ini untuk tidak menyebarkan hoax, untuk tidak menyebarkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal negatif. Mari kita gunakan untuk memberitakan Injil Tuhan. Saya berharap mungkin ada anak-anak muda ya yang memang pada bidangnya, mungkin orang-orang dari fakultas kedokteran, bisa memberikan informasi yang baik untuk corona ini, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan ketakutan. Karena memang corona ini tidaklah mematikan. Tapi jika seorang sudah sakit, lalu terjangkit corona, metabolisme tubuhnya turun, maka dia bisa mati. Itu saya baca dan sesuai pengetahuan saya. Karena jika metabolisme tubuh, karena kalau virus masuk, ada metabolisme tubuh berkurang, ya, maka dia bisa lewat. Tapi saudara jangan takut. Sebab menjaga kesehatan saudara. Puding saudara, minum susu.
Ya, itu penting. Mahal, nggak mahal. Ya, beli susu yang murni kalau nggak. Ya, susu apapun itu. Saya nggak tahu banyak tentang hal itu, saya nggak mau banyak bicara tentang itu. Saya disalahkan oleh dokter-dokter pula, ahli gizi ya. Tapi kalau menurut saya susu itu bagus untuk kesehatan. Saya bisa benar saya segemuk ini, ya. Saya segemuk ini karena saya suka minum susu. Ada yang mengatakan, kenapa sih si Willy itu semuanya bisa? Semua bisa. Ya, ngajar SD bisa, ngajar akuntansi bisa, bimbingan konseling bisa, ya teologi dia bisa. Ya semua karena Tuhan. Sebabnya engkau yang punya hikmat, engkau yang punya kecerdasan. Ini bidang saya. Ini bidang saya. Tapi engkau yang punya hikmat dalam bidang yang mungkin diperlukan sekarang ini, pakailah. Engkau nggak dapat uang memang, tapi mungkin uang itu akan datang sendiri kepada nantinya. Dan kalau saya beritakan Injil kepada saudara, ini bukanlah pekerjaan sebenarnya, tapi ini adalah upah. Pemberitaan Injil saya kepada saudara adalah upah. Karena adalah satu kebahagiaan saya bisa memberitakan Injil. Adalah satu upah bagi saya karena saya bisa memberitakan Injil. Saya belum pernah dapat bayaran apapun dari video saya, dari program-program saya, belum. Tapi saya tahu ini upah saya. Dan saya akan terima pahala saya, mahkota saya di surga. Yuk, jadi berkat. Ayo, kita jadi berkat. Selagi masih bisa, selagi masih kuat, selagi masih ada sumber daya, ayo jadi berkat. Saya ajak semua anak-anak muda yang nonton video ini, melihat video ini, mari jadi berkat. Ayo jadi berkat. Jangan sibuk dengan kesibukan saudara sendiri. Ya, saya sibuk hari ini. Kalau saudara lihat postingan saya tadi, ya saudara mengerti lah. Ya, lalu tadi ngerjakan tugas, ya saya sibuk, tapi saya juga sempat memberkati saudara. Karena apa? Karena ini upah. Saya mau jadi berkat, supaya tidak banyak orang yang takut, tapi banyak orang yang beriman bahwa Yesus adalah penyembuh, bahwa corona tunduk di bawah nama Yesus. Haleluya. Saya berdoa kiranya kita dilepaskan Tuhan dari ketakutan, kita diberikan keberanian, kita diberikan iman, kita diberikan semangat, kita diberikan kekuatan dari Tuhan untuk melawan itu semuanya. Dalam nama Yesus tidak ada kita yang terkena virus corona. Dalam nama Yesus tidak ada keluarga kita yang kena virus corona. Dalam nama Yesus tidak ada pasangan kita atau orang-orang kita kasihi yang kena pada virus corona. Kemah kita, rumah kita, barang-barang kita, tidak ada yang kena virus corona. Tidak ada lagi kematian dalam nama Yesus. Kematian dibatalkan, kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan bermurah, kiranya Tuhan berrahmat, kiranya semua yang sakit oleh virus corona kita doakan juga, semua disembuhkan Tuhan, semua dipulihkan Tuhan. Dan juga kiranya vaksin-vaksin untuk membunuh virus corona itu segera disebarluaskan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyaksikan. Kiranya video ini memberkati saudara. Saudara boleh like, komen, dan juga share video ini. Dan untuk di YouTube saudara boleh subscribe channel saya. Dan juga like juga dan komen dan share video ini. Sehingga lebih banyak lagi orang yang tidak takut. Tidak banyak yang takut, tidak banyak yang khawatir. Tapi semuanya berpegang teguh, semuanya beriman bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Yesus adalah Raja segala raja, kuasa nama Yesus di atas segalanya. Dan saya percaya kalau kuasa nama Yesus di atas segalanya, maka kuasa nama Yesus juga ada di atas nama corona. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.